Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang legal memorandum atau memorandum hukum. Legal memorandum atau memorandum hukum merupakan sebuah dokumen hukum yang dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh subjek hukum, yang kemudian permasalahan-permasalahan tersebut dibuat dalam sebuah bentuk legal opinion yang kemudian menjadi sebuah nasihat yuridis bagi subjek hukum termaksud. Adapun tujuan dibuatnya sebuah legal memorandum adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana kedudukan klien dalam sebuah perkara. Kemudian yang kedua adalah mengetahui keuntungan-keuntungan yang dapat dihadapi klien dalam status yuridis tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan-kemungkinan bagi klien untuk menghindarkan diri dari kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pihak lain. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan-kemungkinan bagi klien untuk memprediksi dampak-dampak hukum yang positif maupun negatif dari penerapan hukum positif pada perkara yang sedang dihadapi oleh klien. Gaya penyajian dari sebuah legal memorandum atau memorandum hukum sendiri dibuat berdasarkan rencana peruntukan dari pembuatan legal memorandum tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan bagi seorang ahli hukum apakah akan menerima atau menolak sebuah perkara. Kemudian sebagai persiapan diri bagi seorang ahli hukum untuk memberikan pandangan terkait dengan kedudukan klien dalam sebuah perkara. Kemudian sebagai persiapan diri bagi seorang ahli hukum untuk menghadapi sebuah perkara baik litigasi maupun non litigasi. Kemudian sebagai persiapan untuk ikut serta dalam negosiasi dalam sebuah perkara. Kemudian dibuat untuk memperkuat atau mengoreksi legal opinion dari ahli hukum. Adapun sistematika penulisan legal memorandum sendiri terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah kasus posisi. Pada bab ini diuraikan kasus posisi dari sebuah perkara yang akan dibahas pada legal memorandum ini. Kemudian yang kedua adalah permasalahan hukum. Pada bab permasalahan hukum diuraikan permasalahan yang timbul atau memang permasalahan tersebut menjadi persoalan utama dari kasus yang akan dibahas ini. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan dokumen. Pada bab pemeriksaan dokumen diuraikan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang akan dibahas pada legal memorandum ini. Kemudian yang keempat adalah pendapat hukum. Pada bab ini penulis menghubungkan antara permasalahan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bab ini juga penulis dapat menghubungkan permasalahan hukum tersebut dengan doktrin hukum, asas hukum, maupun teori hukum yang berkaitan dengan kasus yang sedang dibahas. Kemudian yang terakhir adalah simpulan dan rekomendasi. Pada bab ini berisi tentang jawaban atas permasalahan yang sebelumnya menjadi pertanyaan akan penyelesaiannya. Kemudian rekomendasinya sendiri menjadi saran di mana ketika perkara tersebut tidak dapat dijawab secara tuntas, penulis akan memberikan rekomendasi bagi pihak terkait tentang permasalahan tersebut. Baik, itulah pembahasan tentang legal memorandum yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.